Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Hasnawati dari program keahlian agribisnis tanaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktek penyiapan media tanam. Adapun tujuannya, diharapkan setelah kegiatan ini, anak-anakku memiliki kemampuan menerapkan penyiapan media pada lahan kering dan pot. Media tanam ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menanam beberapa jenis tanaman buah. Dan salah satunya adalah jambu kristal. Mari ikuti saya untuk melakukan praktikum penyediaan media tanam pada lahan kering dan pot. Sekarang saya bersama dengan siswa kelas 11 agribisnis tanaman yang akan membantu saya untuk melakukan penyiapan media tanam di lahan kering dan pot. Perkenalkan, nama saya Novan Arsenio. Dan saya Nur Aini. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penyiapan media tanam ini meliputi peralatan. Pertama, cangkul. Cangkul digunakan untuk membersihkan gulma di sekitar tanaman. Yang kedua, dalam kegiatan ini cangkul berfungsi sebagai alat yang membantu kita dalam proses pencampuran. Kemudian skop besar. Skop besar digunakan untuk memindahkan bahan dalam jumlah yang besar. Lanjut di skop kecil. Di skop kecil ini, peralatan kecil ini digunakan untuk memindahkan atau memudahkan pekerjaan kita pada pekerjaan yang ringan. Kemudian gerobak dorong. Gerobak dorong adalah berfungsi untuk mengangkut bahan yang akan digunakan dalam penyiapan media tanam. Kemudian meteran. Meteran digunakan untuk mengukur panjang dan luas bedengan yang akan kita buat nanti. Kemudian peralatan terakhir adalah gunting. Gunting ini kita fungsikan nanti di bedengan untuk memotong mulsa. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan untuk penyiapan media lahan kering dan media tanam dalam pot. Pertama adalah tanah topsoil. Kedua, sekam. Ketiga, arang sekam. Keempat, pupuk kandang. Selanjutnya yang kelima, kapur tanah. Keenam, pupuk NPK. 7, nematoda. 8, planter bed. 9, kertas lakmus. 10, mulsa plastik. 11, pasak mulsa. Sebelum melakukan proses penyiapan media tanam, terlebih dahulu kita menggunakan alat pelindung diri yang bertujuan melindungi diri kita selama proses praktek.
Selanjutnya, kita akan melakukan proses pencampuran media tanam untuk tabulan pot dengan perbandingan 3:1:1:1, di mana 3 bagian untuk topsoil sebagai media utama tempat akar berkembang, kemudian 1 bagian sekam untuk meningkatkan porositas dan membantu akar mendapatkan oksigen yang cukup, kemudian 1 bagian sekam bakar atau arang sekam untuk menjaga media tetap gembur dan ringan, kemudian 1 bagian pupuk kandang atau pupuk kandang ayam untuk menambah unsur hara dan meningkatkan kesuburan dan struktur tanah. Berikut cara pencampurannya. Sekarang, kita melakukan pencampuran seluruh bahan hingga merata agar unsur hara tersebar dengan baik dan media menjadi gembur. Proses ini penting agar akar tanaman nantinya mendapatkan cukup udara, air, dan nutrisi. Pada media tanam kita ini yakni 6 ember dibutuhkan. Pupuk NPK sekitar 30 hingga 60 gram, nematoda sekitar 30-60 gram, dan kapur tanah 300-600 gram. Selanjutnya, kita menambahkan pupuk NPK sebagai sumber unsur hara makro. Kemudian nematoda sebagai agen hayati yang membantu mengendalikan organisme pengganggu dalam tanah. Dan berikutnya kapur tanah untuk menetralkan keasaman tanah serta menambah unsur kalsium dan magnesium. Setelah seluruh bahan ditambahkan, media kembali diaduk hingga benar-benar tercampur sempurna. Perhatikan teksturnya, media yang baik akan terasa gembur dan tidak menggumpal. Sekarang kita melakukan pengujian keasaman tanah menggunakan kertas lakmus. Uji ini bertujuan untuk memastikan pH tanah berada pada kisaran yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Perubahan warna pada kertas lakmus menunjukkan kondisi asam, netral, atau basa dari media tanam. Jika warna menunjukkan pH terlalu asam, maka penambahan kapur menjadi langkah penting untuk menetralkannya. Pertama dari kegiatan praktikum kita, yakni penyediaan media tanam dalam pot ini telah kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya, kita akan beralih ke tahap kedua, yaitu penyediaan media tanam pada lahan kering. Mari ikut kami. Saat ini kita telah berada di lokasi lahan kering yang akan menjadi objek praktek kita. Fokus kita sekarang adalah memulai tahap krusial, yaitu proses penyediaan media tanam yang akan diadaptasi khusus untuk kondisi minim air dan tantangan karakteristik tanah di area ini. Adapun komposisi yang digunakan untuk lahan kering pada lokasi ini dengan panjang 27 meter dan lebar 1 meter, dibutuhkan sekam sebanyak 19 kg, pupuk kandang kotoran ayam sebanyak 33 kg, kapur tanah sebanyak 4 kg, NPK sebanyak 500 gram. Berikut cara pencampurannya. Langkah pertama adalah menaburkan kotoran ayam di atas permukaan bedengan. Kotoran ayam berfungsi sebagai sumber unsur hara organik yang sangat penting untuk meningkatkan kesuburan tanah. Berikutnya, taburkan sekam padi untuk memperbaiki struktur tanah, membuat tanah kering menjadi lebih gembur, memiliki aerasi yang baik, dan mudah menyerap air. Penyebaran sekam yang merata membantu akar tanaman berkembang lebih optimal.
Setelah itu, taburkan pupuk NPK dan kapur tanah untuk menambah unsur hara serta menstabilkan pH tanah agar tanaman dapat tumbuh lebih optimal. Setelah semua bahan ditaburkan, lakukan pencampuran dengan cara dicangkul. Proses ini memastikan semua bahan organik dan anorganik tercampur merata ke dalam tanah. Jika media sudah tercampur dengan baik, selanjutnya pasang mulsa plastik hitam perak di atas bedengan. Rentangkan mulsa hingga rapi mengikuti bentuk bedengan. Setelah itu, pasang pasak mulsa di bagian kiri, kanan, dan seluruh sudut untuk memastikan mulsa tidak terangkat oleh angin. Mulsa membantu menjaga kelembapan, menekan gulma, dan menjaga suhu tanah tetap stabil. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan praktikum kita mengenai proses penyediaan media tanam pada lahan kering dan pot telah selesai dilaksanakan. Media tanam yang telah kita siapkan ini sudah dapat digunakan untuk menanam buah maupun sayuran. Semoga ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!